Oke, langsung ke atas. Nah. Iya, tadi kita habis saja menyaksikan, menonton langsung ya live proses resum di pasien Dr. Egy di Primaya Hospital PGI Cikini. Ya, pengalaman sangat sangat istimewa nih ya, sangat istimewa. Ya, Dr. Egy, terima kasih kesempatannya kita boleh nonton tadi proses resum. Ya, ini proses yang unik dan belum banyak di Indonesia sebetulnya ya. Ya, boleh cerita sedikit nih dok, apa sih resum ke Sobat Kava? Oh, tentu. Jadi Sobat Kava, proses resum atau water vapor therapy adalah salah satu metode terkini untuk penata laksanaan pembesaran prostat jinak. Sehingga yang diharapkan hasilnya adalah memperlancar pancaran kencing, kepuasan pasiennya dengan rasa tidak nyaman atau sakit yang paling minimal. Oke, ya ya. Jadi memang teknologi terbaru, praktis. Tadi proses juga cepat banget begitu ya. Ya, persiapan total sekitar setengah jam, tapi tindakannya sendiri cuma seperempat jam ya. Betul. Iya, iya. Ya, Dokter Egy ini adalah dokter ahli urologi ya. Iya. Nah, urologi itu sebetulnya apa ya dok ya? Urologi itu adalah ilmu bedah yang menangani saluran kemih. Dari ginjal, saluran kemih, kandung kemih, termasuk prostat di sana. Oke. Ya prostat sih cuma buat laki-laki ya. Iya. Tapi kalau saluran kemih buat laki dan perempuan kita tolong. Oke. Nah ini saya sudah ada beberapa pertanyaan nih Dokter Egy ya tentang supaya teman-teman atau Sobat Kava ini bisa lebih tahu tentang resum gitu ya. Nah, tadi kan sudah disampaikan resum itu pakai uap gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih yang menjadi alasan utama kenapa orang lebih baik pakai resum bukan pakai metode yang lain atau yang sudah ada begitu? Oh ya, Dr. Edi, betul. Jadi dengan uap panas ini kita memberikan pancaran uap panas ke dalam jaringan prostat. Kelebihannya adalah uap air panas ini dapat menyebar secara merata di antara pembesaran prostat jinak dan menyebabkan kematian pada jaringan prostat tersebut. Kemudian reaksi tersebut akan memicu tubuh kita untuk menyerap jaringan prostat yang membesar dan menyumbat saluran kencing. Sehingga dalam waktu 2-3 bulan, saluran kencing yang asalnya tersumbat, susah untuk pipis, akan terbuka dan memperlancar kekuatan pancaran kencing. Oke, ya, jadi lebih simpel lah begitu ya. Dengan demikian, maka risiko perdarahan, pembiusan yang lama, atau perawatan di ICU dapat dihindarkan. Iya, tidak perlu masuk ICU ya berarti? Sejauh pasien yang kita lakukan selama ini belum ada yang memerlukan perawatan di ICU. Oke. Udah dari kapan tuh bisa ICU di Primaya Hospital PGI Cikini ini? Oh, kita melakukan resum ini sudah mulai bulan Mei tahun ini. Oke, ya dan sekarang bulan September ya Sobat Kava ya? Udah hampir setengah tahun kita melakukan. Ya. Udah banyak juga dok. Sudah cukup banyak dan juga banyak yang makin ingin untuk join dengan program ini. Iya. Persiapannya kalau mereka mau melakukan resum apa saja kriterianya? Tentu kita akan melakukan pemeriksaan apakah indikasinya tepat, yaitu terdapat sumbatan saluran kencing yang disebabkan oleh pembesaran prostat. Apabila memang terdapat sumbatan saluran kemih tersebut, maka kita akan mempersiapkan calon atau pasien untuk pemeriksaan kesehatan ke kolega kita dokter penyakit dalam atau dokter kardiologi. Ya, tetap multidisipliner ya? Tetap.
Nah, apabila semuanya clear, maka kita akan menjadwalkan untuk tindakan tersebut. Baik. Ya. Dan dari mulai persiapan tadi sampai boleh disetujuin tindakan, itu kira-kira berapa lama? Umumnya untuk bapak-bapak yang, karena ini kan prostat ya, Ya, pasti bapak-bapak tentu betul. yang memerlukan Ya, ya, bantuan ya, prosedur betul. ini. Apabila kesehatannya cukup baik, sebenarnya dalam 2-3 hari juga kita sudah dapat mengetahui bahwa bapak ini fit Eligible. Ya. untuk melakukan tindakan resum. Oke, ya. Ya, jadi orang-orang yang tadi itu ada pembesaran prostat, tidak ingin operasi yang cara konvensional yang mungkin Ya. ada risiko perdarahan, risiko masuk ICU, risiko juga Transfusi juga. transfusi, Ya, begitu ya, boleh memilih resum ini. tepat sekali. Iya, iya. Dan ukuran prostatnya biasanya berapa sampai berapa, Pak Dokter Egi? Sejauh ini kita melakukan ukuran prostat yang 30 mili paling sedikit, ya, karena 30 mili berarti ada pembesaran prostat jinak biasanya. Dan sejauh ini kita melakukan sudah sampai kira-kira berukuran 100 mili. Oke. Nah, yang juga penting nih, kalau orang habis tindakan resum, habis itu dia mesti ngapain? Masih bisa? Oh, tentu biasanya setelah tindakan resum, keesokan harinya sudah dapat kembali ke rumah, rawat jalan. Ya. Untuk catatan, kembali ke rumah membawa kateter dulu. Karena proses penyembuhan ini kan secara alamiah. Jadi kita support, kita dukung dengan pemasangan kateter dulu, kira-kira 1 minggu, maka kita akan coba lepas kateternya. Dan kita melihat bagaimana keluhan dan bagaimana pancaran kencing dari bapak-bapak pasca prosedur resum. Apabila pancaran kencing sudah membaik dan tidak terdapat keluhan, maka selanjutnya tidak perlu lagi menggunakan kateter. Perlu kontrol lagi nggak, Dok? Kita perlu kontrol karena penyembuhannya memerlukan waktu. Artinya badan kita kan perlu waktu untuk menyerap pembesaran prostat yang sudah kita berikan uap panas tersebut. Iya. Jadi kita kontrol, kita evaluasi kemajuannya. Umumnya pada minggu keempat kita sudah mulai melihat kemajuan. Oke. Baik secara subjektif, keluhan pipisnya lebih lancar, maupun dari pancaran kencing objektifnya yaitu uroflometri. Ya, jadi screeningnya sekitar 2-3 hari sudah Ya, cukup. Prosedur operasinya itu sekitar 30 menit lah dari persiapan termasuk anestesi. anestesi gitu ya. Menginap 1 hari cukup gitu ya. Ya, Boleh pulang ke rumah 1 hari setelahnya 1 umumnya. hari setelahnya, seminggu pakai kateter, Lalu kita kontrol. lalu kontrol ulang. Ya. Wah, praktis banget gitu sebetulnya ya. Semoga banyak membantu. Nah ini pasti masih banyak Sobat Kapa yang punya banyak pertanyaan. Tidak perlu khawatir bila memerlukan bantuan informasi untuk melakukan tindakan resum di Primaya Hospital PGI Cikini dengan Dr. Egi Edward Manuputi ya. Iya, Nah, terima itu kasih. boleh menghubungi Kavaling ya, tim medis Kavaling ya, ini nomornya ya. Nanti bisa dibantu untuk pendaftaran ke Primaya Hospital PGI Cikini. Terima kasih Dr. Egi. Terima kasih, sehat selalu.